Kalau teman-teman sudah lakukan ini, kita bisa filter produk mana yang layak untuk diiklankan sama nggak layak untuk diiklankan. Karena halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Ya. Nah, berapa detik yang menentukan nasib toko kita? Kalau saya bilang nih 2 detik pertama sekarang. Ya, karena attention span orang tuh semakin sedikit. Jadi, dalam 2 detik, apakah sudah membuat orang mau ngeklik? Nah, di sini saya ada contoh ya. Misalnya, ini seller Akmik ya. Di mana dia punya gambarnya jelas. Dan unique selling point-nya juga jelas. Ya. Jadi, orang yang tadinya ragu pengen klik. Walaupun mungkin harga lebih tinggi. Tapi unique selling point-nya jelas, teman-teman. Ya. Dan dalam 2 detik ini, dia harus bisa lihat harga, rating. Kalau nggak tertarik, dia akan scroll. Bahkan mungkin lebih cepat daripada 2 detik. Kita langsung lihatnya kayak gini kan. Kalau belum ketemu, kita nggak akan klik. Nah, gimana caranya kamu sebagai seller bikin orang jatuh cinta dalam 2 detik pertama untuk klik produkmu? Gimana caranya calon pembelimu itu bisa jatuh cinta sama fotomu? Ini sekarang adalah PR-nya di sana. Karena dengan eranya AI, untuk dapat foto yang bagus itu nggak susah. Tapi toko yang bisa punya CTR-nya tinggi, ini yang ada skill-nya, ada seninya. Karena memang saya nggak akan bisa bilang harus A, harus B. Karena setiap kategori pasti cara mainnya beda-beda, ya. Seninya beda-beda. Dan ini mungkin seninya dalam marketing ya. Gimana caranya mungkin dari sisi thumbnail yang berbeda, dari sisi warna ya. Kalau misalnya kategorimu ini semua warna tuh gelap semua, hitam semuanya, kamu putih sendiri, mungkin kamu akan lebih menarik daripada yang lain. Ya mungkin ya. Kalau semuanya udah putih semua, kamu pink sendiri, mungkin kamu akan lebih menarik ya. Jadi ketika dicari kata kuncinya, kamu muncul, apa yang membuat orang klik kamu daripada yang lain? Ya. Kalau fotonya udah bagus, misalnya ini foto, tapi semua orang tiru fotomu, apakah ini akan membuat fotomu diklik? Orang akan cari murah nantinya. Jadi, coba lihat dalam gamemu, dalam perangmu itu, apa yang bisa membuat orang lain klik. Dan itu hanya bisa kamu temuin ketika kamu sering nyari produkmu sendiri dan belajar dari kacamata pembeli. Kira-kira apa lagi nih ya yang orang lihat ya? Dia udah lagi ganti ini ya. Dengan AI sekarang harusnya perubahan foto itu jadi jauh lebih cepat dibandingin dulu. Capek sih memang jadi seller ya. Capek ya. Jadi kompetitor utama itu bukan seller lain, tapi 2 detik pertama dari pembeli pembeli yang scroll kita. Jadi thumbnail yang menang itu orang klik, thumbnail yang kalah orang scroll. Nggak ada kesempatan kedua, teman-teman. Ya. Jadi Shopee bukan lagi mesti mencari produk, tapi sekarang adalah attention engine sama kayak TikTok. Ya, yang menang bukan yang terbaik, tapi yang bisa menarik perhatian dalam 2 detik pertama ya, 0,3 detik pertama. Kompetitor utama Anda bukanlah seller lain, tapi attention span pembeli yang semakin kesini semakin pendek. Ya, mudah-mudahan orang sekarang belinya dari historinya mereka belanja. Jadi mereka belanja lagi ke kita. Tapi cari buyer yang loyal juga sekarang makin sulit ya teman-teman ya. Karena pembeli sekarang pengen coba sesuatu yang baru terus ya. Sama kayak kalau teman-teman suka makan ya di daerah sini ya, di Tangerang ya, saya tinggal di sini di daerah Serpong sini, restoran baru buka terus. Orang bukannya loyal ke satu tempat, tapi setiap kali nyari makanan baru terus. Nah, ini yang berbahaya sekali. Kalau kita sebagai pengusaha pengennya orang beli lagi, kita beli lagi, repeat order ya. Nah, Shopee AI itu belajar dari perhatian. Jadi CTR, watch time, scroll behavior semua dianalisa. Jadi seperti TikTok ya sekarang ya. Gimana caranya kita bisa menang daripada di era ini? Ya, kenapa CTR jadi raja ini ya? Dulu Shopee itu cas kita ketika iklan kita diklik. Sekarang ketika kita dilihat aja kita udah bayar. Ya. Ya, jadi CTR penting tapi toleran, kepentingan selaras, semua mau klik dan sistemnya aman. Jadi kalau sekarang Shopee sudah dibayar dari tayang. Jadi buat Shopee ini sudah lebih enak. Kalau dulu itu kewajibannya Shopee, kalau iklan kamu nggak diklik, Shopee harus paksa sampai orang klik produk kamu. Sekarang nggak. Selama ditayangin, kita udah dicas, kita udah bayar. Ya, ini enak buat Shopee, nggak enak buat
seller yang CTR-nya jelek. Jadi kalau sekarang ada toko yang bilang, "Om, CTR-ku parah." Mungkin berarti traffic-ku juga parah sekarang, tapi iklannya tetap sama boncosnya. Coba lihat daripada produkmu, apa yang bisa kita beresin dari sana, ya. Jadi solusinya kita harus naikin CTR-nya, teman-teman, ya. Nah, benchmark-nya ini tadi saya sempat bilang ya. Benchmark-nya kalau yang normal, ya, kita geser kalau bisa ke arah bagus ya, di atas 3, ya. Konversi juga kalau bisa didorong ya. Di bawah 1% bahaya loh konversi ya. Nah, ini teman-teman ya. Ada produk-produk yang konversi di bawah 1% nggak? Sebenarnya toko-toko tuh banyak seperti itu. Selama masih aman, marginmu sebenarnya masih nggak apa-apa. Tapi gimana caranya kita dorong? Karena naikin konversi dari 1 ke 2% aja, omsetmu naik 2 kali lipat. Ya. Dan zaman sekarang kita naikin CTR dari 1 ke 2%, trafficmu naik 2 kali lipat. Jadi sama ngerinya kayak konversi sekarang CTR. Ya. Jadi memang kita harus rombak total toko lagi ya. CTR, konversi, ROAS, ya jangan sampai ROAS-nya impas doang. Sehingga kita punya impresi dan traffic juga bagus di sana. Jadi saat ini sebagai seller, kita harus lebih berkutat bukan cuma di dashboard untuk proses pesanan, tapi kita harus ngelihat di dashboard kita CTR-nya gimana, konversinya gimana, ROAS-nya ketika ngiklan gimana, dan sebagainya, ya. Jadi, kasih obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Kalau penyakit tokomu fotonya nggak menarik, harganya nggak kompetitif, rating atau review rendah, deskripsinya masih jelek, ya, stoknya sering kosong, dan konversi di bawah 1%, coba teman-teman kita beresin dulu sebelum kita scale up di iklannya. Di mana kita bisa perbaiki foto dan konten, optimasi harga dan voucher, kumpulin review, ya, karena review pengaruh banget ya. Ketika saat ini kita lagi bangun toko yang dari nol, yang star aja belum, teman-teman ya. Kita gas dengan review dulu. Itu yang tadinya sehari belum tentu ada orderan, sekarang seminggu lumayan, udah mulai ada organiknya. Karena review dibagusin dulu, dikasih dulu, kejar star dulu, dan itu ternyata pengaruh banget. Apalagi review ada foto dan video yang menarik ya. Perbaiki deskripsi, chatnya juga naikin, pastikan stoknya aman, dan nggak boleh kosong stok heromu. Ini sebenarnya hal-hal basic, tapi teman-teman kalau mau tokonya scale up, itu dulu yang dikerjain. Jangan pikir yang canggih-canggih dulu, ya, saya mau pakai ini, enggak. Yang basic-basic dulu benerin, baru kita ngiklan. Karena setelah itu, iklanmu baru ada hasilnya, teman-teman, ya. Karena seringkali saya ketemu dengan seller yang fokusnya cuma iklan. Padahal sebenarnya harus diberesin konversinya. Ya, ketika kamu fokusnya cuma iklan, padahal konversimu yang jelek, CTR-mu yang jelek sekarang ya, pasti boncos, teman-teman. Ya, produk bagus bisa tetap mati di Shopee. Kalau kamu pikir selama ini kita jualan, yang penting kita kasih barang yang premium. Ya, yang penting kita kasih harga yang murah. Yang penting kita kasih material yang premium. Kita tahu yang lain nggak jujur, ya. Mungkin kalau di sini, ya saya juga jual perlengkapan packing ya teman-teman ya. Yang penting kita kasihnya kiloan yang jujur. Ya kita jual bubble misalnya 3 kilo ya kita 3 kilo. Padahal kita tahu yang lain 3 kilo misalnya kasih bubble ya nggak 3 kilo. Yang penting kita jujur. Tapi kalau orang nggak ketemu kita, sama aja ya. Karena yang AI lihat sekarang balik lagi ke CTR, watch time, add to cart, conversion rate, sama return. Jadi matrix-matrix ini yang dilihat. Mereka nggak lihat kita jujur atau enggak. Karena kejujuran di Shopee ini nggak bisa dinilai kecuali dinilai lewat review yang bagus ya mungkin ya. Jadi semuanya harus based on data. Ya, mereka nggak peduli produkmu bagus atau enggak, tapi pembeli peduli kalau memang matrix-matrix yang ada itu terlihat kamu seperti toko yang bagus. Gimana kamu bisa bilang tokomu bagus kalau respon chatnya kamu aja nggak perfect gitu? Berarti kan tokomu lambat dalam menghandle pembeli yang masuk. Ya, nah kita akan coba filter beberapa produk sesuai dengan 3 filter ini ya. Jadi kalau teman-teman bisa ke beberapa produk, kita filter di pengunjung, tingkat konversi dan juga penjualan. Setelah itu, kalau teman-teman sudah
lakukan ini, kita bisa filter produk mana yang layak untuk diiklankan sama nggak layak untuk diiklankan. Karena obat yang dikasih untuk penyakit yang dikasih itu harus tepat. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.